Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wal 'amal ala jami'il 'alam wa ala wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal 'ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'an ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Al-ayah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana dengan rahmatnya, dengan irodah, dengan inayahnya, kita dapat berkumpul kembali, bermuajahah di acara rutinitas pekanan kita, yakni acara kajian fikih muslimah yang akan dibawakan oleh gurunda kita, yakni Ustazah Fauziah Habibah LC Al-Hafidhah. Baik, sebelum kita mulai acara inti, izinkan saya sebagai moderator di malam hari ini ya untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum salihal a'mal kullu 'am wa antum bi khair. Karena masih masih lebaran lah ya, karena kita bertemu kembali setelah liburan lebaran, alhamdulillah. Baik, ummahat wal akhwat fillah, kaifa halukum? Apa kabarnya ya setelah liburan panjang kita bermuajahah kembali, bertemu kembali. Alhamdulillah Allah beri kesehatan juga masih diberi umur ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita masuk ke acara inti, izinkan saya untuk membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan di malam hari ini. Yang pertama yaitu ada pembukaan seperti biasa. Yang kedua juga ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga masuk ke acara inti, ya, kajian fikih muslimah. Yang keempat acara sesi tanya jawab ya, yang mau ditanyakan boleh langsung ditulis di kolom komentar ya ummahat, biar nggak lupa gitu. Yang acara terakhir adalah penutupan ya. Baik, agar mempersingkat waktu, marilah kita buka acara malam hari ini dengan membacakan Ummul Quran bersama-sama Al-Fatihah ya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah, acara pertama telah kita laksanakan ya. Mudah-mudahan dengan membacakan Ummul Quran, acara malam hari ini Allah berkahi, Allah kucuri rahmatnya, insyaallah. Nah, lanjut aja ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh teman saya sendiri ya. Beliau jauh-jauh dari Bandung, insyaallah. Barakallahu fiik. Pada Ukhti Sofia, silahkan, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz Sofia. Baik, alhamdulillah acara kedua telah kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan bacaan ayat suci Al-Qur'an yang Ustaz Sofia bacakan, mudah-mudahan menjadi ladang pahala khususnya bagi dia sendiri yang membacanya, juga mudah-mudahan jadi ladang pahala kepada kita semua yang mendengarkan. Amin ya Allah. Saya berlanjut saja ke acara selanjutnya, yaitu acara inti, ya, kajian fikih muslimah berdasarkan kitab Safinatun Najah yang akan dibawakan oleh ustazah kita, yakni Ustazah Fauziah Habibah Al-Hafizah. Ya, silahkan, waktu dan tempat kami persilahkan. Cek dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas nggak suaranya, Teh? Waalaikumsalam. Jelas, Ustazah? Jelas ya. Yang lain jelas, Akhwat? Jelas ya. Alhamdulillah, jelas Ustazah. Gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah, baik. Masya Allah. Ini banyak sekali yang hadir ya. Masya Allah. Nggak berpengaruh ya dengan jumlah berapapun, ketika kita memang niat mencari ilmu, tidak berpengaruh dengan banyak atau sedikitnya orang-orang di sekitar kita gitu ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Jazakillah khair Ustazah Fitri sudah membuka acara ini, juga kepada Ustazah Sofia yang sudah membuka dengan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibukanya halaqah kita malam ini dengan ayat Al-Quran menjadi jalan pembuka ya, turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, apa kabar semuanya, akhwat fillah? Alhamdulillah Ustazah, khair. Budayati ya, Bu Yati. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, masih suasana lebaran betul ya, Teh Fitri. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum shalihul a'mal, kullu amin wa antum bi khair. Masya Allah sudah libur sekitar 2 bulan mungkin ya. Sebelumnya sudah kemarin sempat ditutup dengan pembahasan puasa ya, menjelang Ramadan, kemudian libur selama Ramadan sampai Syawal, dan memang godaannya banyak sekali ya. Jadi bukan hanya kelas fikih aja ya, turun naik dalam semangat gitu ya. Kelas-kelas yang lain pun karena udah libur Ramadan, udah libur Syawal, ketika memulai mencari ilmu lagi tuh lumayan lumayan berat ya. Tapi kita luruskan ya, kita yakinkan bahwa kita sebagai hamba Allah ya, sebagai umat Rasulullah SAW, bahwa kewajiban tetap berjalan ya, kewajiban untuk kita sebagai seorang mukminah, seorang muslimah tetap ada ya. Kewajiban apa itu? Yaitu kewajiban mencari ilmu. Dan sampai kapan akhwat fillah mencari ilmu itu?
sampai akhir hayat ya. Jadi kalaupun udah Syawal ya ngerasa udah Syawal mendingnya enaknya ngapain ya. Tapi tetap kewajiban mencari ilmu terus untuk kita semua ya. Semoga yang ada diistiqomahkan ya, ada istiqomah di sini. Ada Usti, Masya Allah. Semoga istiqomah semuanya yang belum bisa hadir, semoga nanti pekan selanjutnya bisa hadir lagi ya, mudah-mudahan. Itu akhwati fillah. Oke, Masya Allah, Teh Sofia juga udah hadir ya, udah bacain Quran. Taib akhwat, insya Allah untuk kitab Safinatun Najah sebenarnya maju mundur ya. Kemarin sempat kita masuk bab sholat sudah masuk, tapi mundur dulu ke mana? Ke bab puasa ya, karena memang menyesuaikan kemarin momennya mau memasuki bulan Ramadan. Maka pada hari ini kita lanjut lagi masih pembahasan bab sholat ya. Ya, dan kemarin sebelumnya pun sudah talaki surah Al-Fatihah kalau nggak salah ke situ. Maka di sini sekarang insya Allah yang akan dibahas adalah takbiratul ihram ya. Kapan saja kita mengangkat tangan. Oke, sebelum saya share screen layar untuk PDF-nya ya akhwati fillah. Mungkin sebenarnya udah nggak asing ya, karena memang sholat itu adalah rutinitas kita yang memang adalah suatu kewajiban ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, dan mumpung masih on cam ya, karena kalau udah berbagi layar nanti takutnya tertutup. Di sini ada beberapa tempat kapan saja kita mengangkat tangan atau disunahkan mengangkat tangan ketika sholat. Baik, sebelum disebutkan kapan aja atau di mana saja. Nah, ada tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satunya yang mana dalam hadis sebutkan bahwa ketika kita mengangkat tangan itu posisinya seperti apa, ya? Karena memang kita temui banyak perbedaan, ya. Sedangkan hadisnya sama, yaitu hadwa mankibaihi, ya, itu sejajar dengan pundak. Ya, jadi kalau misalkan akhwat fillah ya, nanti ngangkat tangannya nanti kita sebutin di mana aja letaknya. Hadwa mankibah itu artinya sejajar dengan dua pundak ya, dua pundak. Jadi ada yang mengartikan yang sejajar dua pundak itu adalah ujung jari. Jadi jangan heran kalau ada misalkan yang sholatnya seperti ini, misalkan ya, sejajar dengan apa? Dengan dua pundak. Memang hadisnya juga seperti itu. Tapi ada juga yang mengartikan, khususnya pada madhab Imam Asy-Syafi'i, yaitu hadwa mankibaihi itu, yaitu tangan yang ini. Ya, yaitu yang sejajar dengan dua pundak tuh yang mana, yang ini ya, jadi di sini. Nah, kemudian bahkan di apa namanya agar pas ya, ketika jempol kita ini bisa sekira-kira bisa sampai pada bagian telinga sini gitu. Allahu Akbar. Tapi nggak apa-apa, nggak usah ditempelin juga gitu. Nah ini jadi kita harus mau apa namanya harus bisa menerima perbedaan gitu ya. Cara mengangkat tangan pun dalam beberapa madhab fikih itu berbeda-beda ya. Jadi jangan heran ketika ada yang seperti ini gitu ya. Kalau dalam madhab Imam Asy-Syafi'i bagaimana? Maka yang seperti ini ya. Jadi kira-kira jempol ini menempel pada bagian telinga, tapi nggak usah tempelin. Kemudian bagaimana tangannya? Jangan terlalu rapot ya, atau terlalu renggang, nggak, sedang saja ya. Allah ya, seperti itu gitu ya. Insya Allah kita belajar fikih juga melihat dengan berbagai perbedaan atau sudut pandang dari para ulama fikih yang lainnya gitu insya Allah. Jadi kapan aja nih kita lihat di sini, kita lihat di kitab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumikunna wa bi ulumis sa'irin salihin fi darain. Baik. Di halaman 73 nih akhwatillah. Sudah ada di layar akhwat? Ada. Ada? Tadi sudah di ngangkat tangannya seperti apa tadi jadinya? Beda-beda ya, tapi kalau madhab Imam Asy-Syafi'i yaitu tadi bagian jempolnya seolah-olah mendekati ke bagian telinga gitu ya. Baik. Raf'ul yadaini fi shalah. Ya, ini masih membahas shalah. Kapan kita mengangkatkan dua tangan ketika sholat? Faslun, satu fasal, yusannu disunnatkan raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi'a. Ya, di sini disebutkan disunnahkan mengangkat
2 tangan pada 4 tempat. Nah, berarti selain dari ini hukumnya apa nih? Boleh. Hukumnya ya nggak disunahkan ya. Hukumnya tidak disunahkan selain dari 4 ini, maka tidak dianjurkan, tidak usah angkat tangan. Kapan itu? Yang pertama, inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram. Kapan takbiratul ihram? Itu ketika kita memulai sholat ya, awal sholat udah niat dalam hati, dilafalkan juga lebih baik lagi, dilafalkan dulu kemudian dalam hati, kemudian kita membarengi takbirat Allahu Akbar ya, lafadznya Allahu Akbar. Nah, berarti di awal sholat. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua kapan lagi kita mengangkatkan 2 tangan? Yang kedua adalah wa indar ruku'i, yaitu ketika kita akan ruku ya. Jadi udah baca Fatihah, udah baca surah, kemudian baru angkat tangan juga mau ngapain? Mau ruku. Allahu Akbar. Gitu ya. Kemudian kapan lagi? Yang ketiga, wa indal i'tidal. Kemudian ketika kita i'tidal. I'tidal itu kapan? Ketika kita selesai dari ruku ya. Sami Allahu liman hamidah, lafadznya itu ya. Sami Allahu liman hamidah, itu pun diangkat tangannya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa indal qiyami minat tasyahudil awal, yaitu ketika kita berdiri dari tasyahud awal. Kapan itu tasyahud awal? Tasyahud awal itu adalah kalau misalkan sudah rakaat kedua ya, kan kita duduk dulu ya. Duduk, kemudian baca syahadat, tasyahud awal. Kemudian dari situ kita berdiri lagi. Nah, itu pun di situ diangkatkan kedua tangan gitu ya. Sudah tahiyat awal atau tasyahud awal, kemudian kita berdiri, kemudian baru angkat tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Seperti itu ya, itu 4 tempat. Nah, bagaimana kalau misalkan kita masbuk ya, misalkan imam nih. Imam udah tasyahud awal. Ya, imam sudah tasyahud awal. Sedangkan kita baru rakaat pertama karena ketinggalan sholatnya, misalkan. Nah, di sini pun menurut para ulama, ketika kita mengikuti imam tasyahud awal, maka ketika kita ikut berdiri bersama imam, di situ pun kita disunahkan untuk apa? Untuk apa, akhwat? Mengangkat tangan. Ya, jadi patokannya bukan karena 2 rakaat awal, tapi karena sesudah tasyahud. Jadi kalaupun kita masbuk, walaupun baru rakaat pertama, tapi kita mengikuti tasyahud awalnya imam, karena makmum itu harus mengikuti imam ya, maka ikuti apa yang dilakukan oleh imam. Gitu ya. Jadi wa indal qiyami minat tasyahud awal, ada tambahan walau laisa fi raq'ati tsaniyah, ada tambahan gitu ya, walaupun bukan pada rakaat kedua. Gitu ya. Kita sekarang lihat ada dalilnya ya dari Rasulullah SAW, karena memang kita sholat dengan apa yang dilakukan oleh Rasul ya. Rasul diajarkan oleh malaikat Jibril diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun merujuk pada hadis Nabi SAW. Di sini ada catatan kakinya di bawah. Hadisnya an Abdullah bin Umar ya, dari Abdullah ibnu Umar. Siapa itu Abdullah ibnu Umar? Kalau kita lihat di sini, Abdullah ibnu Umar itu adalah anaknya Umar bin Khattab ya, salah satu sahabat yang mana beliau itu termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis, bahkan hampir sejajar dengan Abu Hurairah juga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ya. Jadi beliau termasuk anak kecil ya yang masuk Islam, kemudian juga anak yang cerdas ya, sehingga termasuk banyak sekali meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa hadisnya di sini? Beliau mengatakan, Ra'aitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza qama fi shalah, kata aku melihat ya. Jadi kata beliau, aku melihat langsung. Berarti ini hadis apa namanya? Hadis apa, akhwat? Hadis fi'li ya, karena Abdullah ibnu Umar melihat langsung pekerjaan Rasul. Jadi bukan ucapan Rasul, tapi Abdullah ibnu Umar melihat pekerjaan Rasulullah langsung ya. Perbuatannya yang dilakukan oleh Rasul. Kemudian kata beliau, Ra'aitu Rasulullah,
aku melihat Rasulullah idza qama fis shalah, apabila Rasulullah berdiri untuk sholat, rafa'a yadayhi, ya, Rasul itu mengangkatkan dua tangan, hatta yakuna dua mankibai. Nah, ini dalilnya, sehingga ada dua tangan itu sejajar dengan dua pundak. Maka di sini yang jadi perbedaan sudut pandang para ulama fikih tadi ya, tata caranya ada yang memang sejajarnya itu ujung jarinya dengan dua pundak, ada juga yang sejajar itu bagian bawahnya ya, bagian telapak tangannya, maka berbeda-beda. Nah, di sini dalilnya wa kana yaf'alu dzalika hina yukabbiru lirruku, yukabbir ya. Kemudian setelah tadi takbiratul ihram ya. Kemudian kata beliau juga ketika hina yukabbir lirruku, juga dia ketika takbir akan melaksanakan ruku juga mengangkat tangannya. Wa yaf'alu dzalika idza rafa'a ra'sahu minar ruku, begitupun ketika Rasulullah mengangkat kepalanya setelah ruku, Rasulullah pun mengangkat dua tangannya. Kemudian apa yang diucapkan oleh Rasul ketika yang tidak tadi ya, Sami Allahu liman hamidah, yaitu lafaz Sami Allahu liman hamidah. Jadi bukan Allahu Akbar ya kalau setelah ruku atau i'tidal. Wala yaf'alu dzalika lisujud, kemudian kata beliau, dan Rasulullah tidak mengangkatkan tangan ketika sujud. Jadi kalau mau sujud nggak usah angkat tangan ya, langsung aja, tapi ngucapin takbir Allahu Akbar gitu ya, tanpa mengangkat tangan. Ini dalilnya ya. Seperti itu. Dalil pertama. Ini ada banyak dalilnya, tapi kita cukupkan itu yang pertama. Mungkin tadi ada 3 ya, baru 3. Takbiratul ihram, ruku, kemudian i'tidal. Kemudian tambahannya yang satunya lagi kapan? Nah, di sini yang paling bawah akhwat ya. Tsumma idza qama min rak'atain. Nah, apabila Rasulullah berdiri dari dua rakaat ya, maksudnya setelah tasyahud awal gitu. Begitu akhwati fillah, ini pasal pertama tentang di mana saja atau kapan saja mengangkatkan dua tangan ketika sholat. Jadi selain dari ini tidak disunnahkan gitu ya. Bahkan kalau kita sengaja ya, dengan sengaja padahal tahu itu nggak disunnahkan, maka naudzubillah nanti jatuhnya jadi berdosa ya, karena mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada dalilnya, seperti itu. Tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa difahami akhwati? Insya Allah ya. Kalau ada yang tanyakan boleh ditulis di kolom komentar, nanti bisa didiskusikan setelah selesai ya. Baik, kita lanjut lagi. Afwan agak ngos-ngosan. Mohon doanya ya. Sekarang udah masuk usia 7 bulan. Jadi agak ngos-ngosan ya. Oke. Kita masuk pasal selanjutnya. Syurutus sujud. Ya, syarat-syarat sujud. Sekarang syarat-syarat sujud ya. Setelah tadi tentang angkat tangan, sekarang syarat-syarat sujud. Kita tahu ya bahwa yang dinamakan syarat itu sesuatu yang di luar hal tersebut ya. Tetapi kalau nggak ada apa? Konsekuensinya apa? Bakal nggak sah gitu ya, nggak sah sujudnya. Syarat-syarat itu sesuatu di luar hal tersebut, tetapi sangat berpengaruh akan keabsahan itu ya, sujud di sini ya. Nah, faslun syurutus sujud di sab'ah. Syarat-syarat sujud itu ada 7. Yang pertama katanya ya, an yasjuda ala sab'ati a'dha'in. Ya, bisa sampai kita belajar bahasa Arab akhwatillah. Yang pertama itu sujud pada 7 anggota ya. Nanti disebutin di pasal selanjutnya apa aja anggota sujud. Ya, yang pertama yaitu sujud pada 7 anggota tubuh. Yang kedua wa antakuna jabhatuhu maksyufatan. Ya, kedua ketika kita sujud apa? Harus jabhah itu jidat ya. Jidatnya harus terbuka. Ya, jadi harus diperhatikan. Akhwat kalau sholat jangan sampai jidatnya tertutup ya, dengan kerudung kah, dengan mukena ya, atau juga dengan apa? Dengan ciput misalkan ya. Begitupun laki-laki. Nah, ini laki-laki pun misalkan kalau zaman dahulu nggak ada peci ya, pakainya imamah. Ini pun nggak boleh ya, tertutup jabahnya. Jadi harus terbuka. Perhatikan harus terbuka jabah atau jidatnya.
Kalau hidung bagaimana? Kalau hidung sebenarnya hukumnya sunnah ya, karena hidung tidak disebut dengan jidat. Ya, jidat itu bagian atas ke mata situ. Maka kalau misalkan yang pakai cadar nggak apa-apa sih ya, nggak apa-apa tertutup hidungnya. Cuman afdolnya agak dibuka bagian hidung ya, tulang hidungnya supaya dia menempel ke tempat sujud. Kalaupun tertutup nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalkan lagi tawaf ya, kalau tawaf itu dibuka ya orang yang bercadar. Kalau dalam madhab Imam Syafi'i juga madhab yang lain itu sepakat harus dibuka cadarnya ketika tawaf. Ya, kecuali ada mudarat ya, kalau misalkan dibuka terjadi fitnah yang besar misalkan ya, jadi pusat perhatian orang lain, maka boleh ditutup ya mukanya. Kemudian yang ketiga, apalagi syarat sah sujud, syarat sujud. Yang ketiga, wa tahammulu bi ra'sihi. Ya, tahammul itu apa? Menekan ya, menekan kepalanya ya. Jadi ketika memberatkan kepala. Jadi ketika sujud itu kepalanya seolah-olah ditekankan ke tempat sujud. Jadi jangan sampai hanya menempel aja. Misalkan cuma ngusap aja ke tempat sujud nggak boleh. Tahammul itu artinya menekan ya atau memberatkan kepalanya ke tempat sujud gitu ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa adamul huwi li ghairi. Kemudian jangan dia huwi itu turun ya. Li ghairi untuk selain sujud. Maksudnya bagaimana contohnya misalkan ya. Misalkan kita lagi sholat nih ya, tiba-tiba gatel nggak kuat, misalkan bagian kaki ya akhwat ya. Nggak kuat, gatel bagian kaki ini paha misalkan atau bagian betis gatel, akhirnya agak merunduk nih kepalanya. Kita merunduk kepala sambil garukin yang tempat gatel itu. Kemudian ternyata si imamnya takbir untuk sujud misalkan ya. Allahu Akbar, sehingga apa yang kita lakukan misalnya kita ikut sujud aja sekalian karena lagi ngapain? Ngapain tadi? Lagi ngegaruk gitu. Nah ini nggak boleh ya. Jadi wa adamul huwi li ghairihi. Jadi dia ngerunduk itu bukan selain sujud. Kalau misalnya seperti itu, maka bagaimana yang dilakukan? Dia harus berdiri lagi, ratakan dulu ya, baru melaksanakan sujud. Kenapa? Karena nggak boleh gitu ya. Karena sujud itu adalah ibadah ya, adalah ibadah dalam sholat. Maka ibadahnya ini sama seperti yang lain harus disertakan niat. Jadi bukan sekalian gitu, sekalian turun, sekalian garuk, sekalian sujud nggak boleh ya. Jadi wa adamul huwi li ghairihi, jangan sampai misalkan atau misalkan kita mindahin barang dulu ya. Misalkan darurat nih pindahin nih barangnya. Kemudian langsung sujud aja. Nah, nggak bisa, harus berdiri tegak lagi baru niat untuk melaksanakan sujud gitu ya. Seperti itu akhwat. Yang kelima, wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi ya. Selanjutnya, dan jangan bersujud pada sesuatu yang bergerak ya dengan gerakannya. Maksudnya apa? Misalkan ya akhwati fillah, misalkan kita kan pakai kerudung ya, kalau pakai mukena ya. Pakai kerudung juga boleh asalkan menutupi aurat ya. Kemudian kalau kerudung dibawa nggak sama kita, dipakai ya. Kalau kita gerak, ikut gerak nggak kira-kira? Gerak saja. Ya. Maka kalau misalkan kita sujud ya, itu mukena atau kerudung nutupin tempat sujud, maka ini nggak boleh gitu ya. Kenapa? Karena mukena tersebut yataharraku biharokatihi ya, ikut bergerak dengan pergerakan kita. Itu kalau perempuan kan misalkan mukenanya nutupin tempat sujud, atau misalkan kalau laki-laki biasanya ya kalau dalam pembahasan fikih itu ada sorban kan, sorbannya apa? Kan yataharrak biharokatihi ya. Kalau laki-laki misalkan berdiri sorbannya ikut juga kan, ikut turun. Nah, ketika tutup ini nggak boleh. Ya, tidak boleh tertutup tempat sujud dengan sesuatu yang kita bawa, yang ikut bergerak dengan pergerakan kita. Adapun sejadah nggak disebut yataharrak biharokatihi. Kenapa? Karena sejadah kan nggak dibawa-bawa ya, gitu. Atau kain yang memang sudah diletakkan di bawah, maka di situ pun nggak apa-apa. Tapi kalau
sesuatu yang kita bawa, yang kita pikul, ya. Kalau perempuan mungkin karena mukenanya menutupin tempat sujud, atau laki-laki juga sorbannya nutupin tempat sujud, maka usahakan disingkapkan dulu, ya. Kemudian kita baru bersujud, gitu. Itu akhwati fillah ya. Nah, kalau laki-laki sebenarnya ada ya pembahasan ulama juga. Gimana kalau seorang laki-laki misalkan mau sujud, kemudian sorbannya itu ngehalangin tempat sujud. Bagaimana? Ya mudah, tinggal dijatuhin aja sorban yang di pundaknya. Nah, sudah tidak dikategorikan ya taharruk biharokatihi. Kenapa? Karena sudah apa? Sudah jatuh ya, sudah ada di bawah, jadi nggak apa-apa gitu ya. Jadi nggak apa-apa, nggak usah disingkapkan. Tapi kalau perempuan susah ya, kan pakai mukena ya misalkan, yang nutupin mukena misalkan, atau apa ya, misalkan ada yang kalau pakai selendang bisa aja ya akhwat ya, lagi sholat pakai selendang misalkan ya. Nah ini kalau Ikhwan bisa aja dilepas aja yang dari pundaknya, itu sudah tidak dinamakan dengan sesuatu yang bergerak dengan pergerakan orang yang sholat tersebut, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian yang keenam, syarat sujud yang keenam, wartifa'u asafilihi ala a'alihi. Ya, irtifa. Apa irtifa? Irtifa itu mengangkatkan asafilihi bagian bawahnya, ya, ala a'alihi pada bagian atasnya. Maksudnya apa? Jadi bagian apa? Bagian bawahnya harus lebih tinggi daripada bagian mana? Jadi kalau kita sujud ya akhwati fillah, kepala kan di depan ya. Nah, itu harus lebih rendah daripada bagian belakang kita, maksudnya bagian bokong gitu ya. Jadi jangan sampai sejajar antara kepala dan bokong ketika sujud. Maka usahakan irtifa'u asafilihi ala a'alihi, itu maksudnya mengangkatkan bagian bawahnya dan merendahkan bagian depan a'alihi itu ya. Jadi jangan sampai ketika kita sujud kepala dan bagian belakang itu sejajar. Jangan. Maka usahakan yang bagian depan lebih rendah ya, lebih rendah daripada bagian belakang. Bagian belakang harus lebih tinggi gitu. Kecuali misalkan dalam keadaan darurat ya, kitanya misalkan ada yang sakit, nggak mampu, maka nggak apa-apa gitu. Ya. Kemudian yang ketujuhnya wa tumakninatu fihi, yaitu tumakninah. Karena tumakninah ini, apa itu tumakninah? Ada yang tahu? Apa tumakninah, akhwat? Berhenti sejenak. Ya, berhenti sejenak ya. Tenang. Tumakninah secara arti itu tenang. Jadi jangan buru-buru udah lagi sujud baca doanya apa? Nanti kita di sini ada doanya ya, mau subhanallah wa bihamdihi, subhanallah rabbiyal a'la, boleh. Boleh subhanallah aja boleh ya. Nah, ketika sudah ngucapin doa sujud, tenang dulu, tumakninah dulu di situ. Jadi jangan langsung angkat kepalanya gitu. Karena tumakninah dalam sholat itu wajib ya. Jadi jangan tergesa-gesa ya. Kemudian untuk doanya tadi dengan ngucapin subhanallah sudah cukup ya, subhanallah, atau subhanarabbiyal a'la boleh, karena berdasarkan ayat ya, sabbihisma rabbikal a'la, atau boleh tambah wa bihamdihi juga boleh ya, subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi, itu juga boleh. Oke, pertanyaannya, boleh nggak kalau misalkan ada orang yang nggak hafal sama doanya atau nggak bisa baca tasbihnya, boleh nggak pakai bahasa Indonesia kira-kira akhwat? Boleh nggak nih? Lagi sujud pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Kalau dilafadzkan nggak boleh. Betul. Kalau dilafadzkan nggak boleh ya. Dalam mazhab Imam Hanafi boleh katanya, boleh dengan bahasa Indonesia, tapi jangan dilafalkan. Itu dalam hati aja. Jadi sebenarnya doa-doa dengan selain bahasa Arab, ketika dalam sholat, ya misalkan pakai bahasa Indonesia atau bahasa daerah kita, itu nggak apa-apa, asalkan jangan dilafalkan. Cukup dalam hati aja. Karena ketika sujud itu kan adalah tempat paling dekatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disunahkan ya, ketika sujud terakhir itu
kita disunahkan untuk lebih panjang lagi sujudnya. Ngapain? Ya banyakin doa gitu, doa apapun ya, doa apapun. Kemudian bayangkan bahwa sujud kita itu adalah sujud terakhir kita ketika hidup ya. Bayangkan itu adalah sholat terakhir kita seperti itu. Maka boleh aja dengan doa yang lain, misalkan apalagi dengan bahasa Indonesia boleh, asalkan jangan dilafalkan gitu akhwat ya. Ini tentang sujud. Itu ada 7. Kemudian, nah barulah yang mana nih ya, mana aja anggota sujud ya, khotimatun penutup. A'dha'u sujud di sab'ah. Tadi sebutin ya bahwa wajib ketika sujud itu harus ada anggota sujud yang 7 itu mengenai ketujuhnya. Apa itu? Yang pertama al-jabhatu. Tadi jidat ya. Jidat ini harus menempel ke tempat sujud. Adapun hidung ya ini dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i itu tidak dinamakan jabhah, tidak dinamakan dengan jidat. Tapi kalau hidung ini hukumnya sunnah saja gitu ya. Kemudian yang kedua wabutunul kafain. Yang pertama jidat, yang kedua 2 dan 3 berarti ya. Butunul kafain adalah telapak tangan ya, 2 telapak tangan. Ya, 2 telapak tangan. Berarti ada berapa sekarang nih? Ada berapa? Ya, jabah, butunul kafain, 2 telapak tangan berarti 3. Warukbatan, 2 lagi, 2 dengkul ya. 2 dengkul. Kemudian berarti berapa tambah 2 jadinya? 5 ya. 5 wabutuni asabi'ir rijlaini dan telapak jari-jari 2 kaki ya. Jadi bukan kaki itu bukan hanya ujungnya aja akhwat ya, tapi butunul rijlaini. Coba saya lihat ya, mana itu butunul kafain? Oke, kalau di bagian bagian dalam. Telapak tangan ini ya. Karena dalam bahasa Arab itu ada namanya dhahrul kafain. Ini dhahar. Jadi kalau misalkan ada orang yang sujudnya pakai ini nggak mencukupi gitu ya, maka harus butunul kafain 2 gini ya, 2. Kemudian caranya seperti tadi takbiratul ihram. Ketika mengangkat tangan, jadi jangan terlalu renggang, jangan terlalu rapat. Ini butunul kafain. Adapun butunul asabi'ir rijlain, kan kaki kita tuh ada jari-jarinya ya. Nah, itu jangan hanya menempel ujungnya aja, tapi butun. Butunnya juga berarti secara sepenuhnya jari-jari menempel di belakang ya, di tempat sujud juga gitu. Jadi harus sama butun. Butun tuh kayak tempat berpijaknya jari-jari itu. Seperti itu akhwati fillah ya. Oke, kembali lagi. Oh, ada yang bertanya perbedaan sujud laki-laki dan perempuan, akhwat? Baik, ini sebenarnya ada pembahasan khusus juga ya. Ustazah Fitri. Ya. Jadi untuk perbedaannya sebenarnya sama aja ya. Cara sujud atau berdirinya laki-laki dan perempuan. Hanya saja secara adab ya. Kalau sah aja, misalkan perempuan mau sholatnya itu kayak laki-laki ya. Kakinya direnggangkan misalkan ya. Kemudian ketika takbir kebuka ininya nggak apa-apa. Tapi kita merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Di situ disebutkan bahwa perempuan itu harus agak merapatkan gitu ya, merapatkan. Untuk apa? Sebagai adab aja, bahwa perempuan itu memiliki rasa malu. Tapi sah nggak sholatnya kalau perempuan yang seperti laki-laki banget? Nggak apa, sah aja. Cuman secara adab atau etika kurang gitu ya. Jadi ada dalilnya bahwa perempuan itu ketika sholat agak merapatkan. Jadi ketika takbir nggak terlalu seperti ini misalkan ya, tapi agak merapatkan. Kakinya pun nggak terlalu renggang gitu ya. Sedikit merapatkan. Begitupun ketika sujud akhwat ya. Ketika sujud kan kalau laki-laki
gitu ya, disesuaikan. Dan ketika mengangkat tangan, kalau perempuan agak rapat lagi gitu, dari etika aja. Tapi kalau sah aja gitu, nggak apa-apa ya, insya Allah. Itu ada dalil juga pada riwayat Imam Baihaqi tentang perbedaan sholat perempuan dan laki-laki. Itu akhwati. Tapi sampai sini mungkin Ustazah Fitri, boleh ada yang tanya dulu? Kita jeda sebentar. Boleh dibacakan kalau ada yang bertanya. Baik. Ini ada dari Ibu Sarah. Saya izin bertanya, apakah dalam sholat ketika sujud bagian dalam telapak tangan harus menyentuh sajadah? Tidak boleh terhalang kain mukena? Ya, Ya, Uti salam ya. Nggak apa-apa, tutup juga Uti. Ya, tidak apa-apa. Jadi bahkan kalau pakai sarung tangan pun sebenarnya nggak apa-apa. Ya, jadi tertutup nggak apa-apa. Nggak harus terbuka seperti ini. Yang penting apa? Menempelnya ini ke tempat sujud. Jadi bukan harus terbuka, bukan. Tapi yang menjadi patokan itu menempelnya telapak tangan pada tempat sujud. Gitu. Bahkan boleh aja ya. Kalau misalkan kita lagi di tempat yang dingin banget, misalkan ya di puncak, kemudian harus pakai apa? Sarung tangan, ini nggak apa-apa gitu ya. Tidak menjadi penghalang sahnya sujud kita. Gitu. Tertutup nggak apa-apa Uti. Kemudian tadi rukbah apa namanya dengkul ya. Dengkul laki-laki itu aurat nggak, Akhwat? Dengkul. Aurat ya. Apa ketika sholat harus tertutup juga sama ya. Harus tertutup. Maaf misalkan ya. Kalau ada yang apa habis main bola misalkan ya, celananya di atas apa namanya? Di atas dengkul, maka itu nggak sah. Kenapa? Karena laki-laki itu harus tertutup dengkulnya, gitu ya. Kalau tadi Uti Sarah bisa dipahami Uti, ya. Jadi yang jadi patok ya meletakkan tangan di tempat sujudnya, bukan harus terbuka ya di situ. Barakallahu fiki. Ada lagi, Ustazah Fitri mungkin? Nggak ada ya? Cukup, kita lanjut lagi. Kita lanjut. Tab ini lumayan ringan ya. Nah, tasdidatut tasyahud. Masya Allah pasalnya membahas tentang tasdidnya tasyahud. Apa itu tasyahud? Ya, tasyahud itu asyhadu alla ilaha illallah atau dari kata at-tahiyatu lillah. Kalau tasyahud awal, ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir itu ya. Ya, kalau tasyahud awal berarti yang rakaat keberapa? Dua. Kalau tasyahud akhir? Berarti yang terakhir. Yang terakhir ya. Kalau maghrib berarti yang kedua ya. Gitu ya. Tapi ini tasdidnya. Berarti kalau kita melafalkan, lafaznya itu perhatikan tasdidnya. Kalau pengen apa? Pengen dapat pahala sunnah ya. Kalau pengen dapat pahala sunnah. Seperti baca Quran sebenarnya, baca Quran juga apalagi baca Quran ya. Tasdidnya sampai dihitung sama para ulama, ada tasdid, ada mad dan sebagainya. Begitupun dihitung juga nih tasdid ketika tasyahud. Baik, faslun kita masuk. Tasdidatut tasyahud ihda wa ishrun. Katanya tasdidnya ketika tasyahud atau lafaz tasyahud itu ada 21. Kemudian khamsun fi akmalihi, maksudnya ihda itu 1 ya, wa ishrun 20 berarti 21. Khamsun fi akmalihi maksudnya 25 kalau pengen lebih sempurna ya. Masya Allah banyak banget. Wasitata asyara fi aqallihi, tapi kalau kita mau mengurangi lafaz tasyahudnya maka minimalnya ada 16 apa? 16 tasdid ya, 16 tasdid. Taib ini mungkin ada nih. Qala Asy-Syafi'i walau lam yazid rajulun fi tasyahhud ala an yaqula, lafadznya kita udah nggak asing ya. At-tahiyyatu lillahi asyhadu alla ilaha illallah. Ini yang panjang banget yang diajarkan apa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Kita langsung ke sini aja. Kapan tasdid atau apa aja tasdidnya ketika tasyahud? Yang pertama pada lafaz at-tahiyyatu ya, at-tahiyyatu.
Kemudian pada ala ta'i wal ya, al-mubarakatu sholawat ala sad pada sadnya, at-tayyibatu ala ta' wal ya. Jadi perhatikan akhwat, bukan at-tahiyatul, tapi ditasydid. At-tahiyat. Tahiyatul mubarak. Ada kebiasa gimana cepet-cepet ya? Kalau cepet-cepet gimana? At-tahiyatulillah misalkan ya. Padahal di sini at-tahiyat ada tasydid, al-mubarakatus sholawat pada huruf shad, at-thayyibat pada huruf ta wal ya, at-thayyibat gitu ya. Kemudian at-thayyibatulillah ala lamil jalalah, ini panjang banget ya. Assalam ala sin pada huruf sin, alaika ayyuhan nabi pada huruf ya, wa nun wal ya. Kita perhatikan pada huruf apa tadi? Ya, juga nun dan iya lagi. Kemudian warahmatullah pada lamul jalalah, wa barakatuh salam pada apa? Huruf sin ya. Ini baca ya. Alaina wa ala ibadillah ala lamil jalalah pada huruf lam ya, lam lafaz Allah. As-salihin pada huruf sad, asyhadu alla ilaha ala alif lam ala lam alif. Illallah ala lami alif wa lamil jalalah, wa asyhadu anna tasydidnya pada huruf nun, Muhammadar Rasulullah ala mim Muhammad pada mim lafaz Muhammad, wa ala ra dan huruf ra, wa ala lamil jalalah dan lam lafaz Allah. Gitu ya. Itu lafaz yang panjangnya. Sebenarnya kalau misalkan kita ya, misalkan boleh nggak sedikit sih lafaz tahiyat, lafaz tasyahud? Boleh, ya dari sini aja, at-tahiyatulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu udah cukup sebenarnya ya. At-tahiyatulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kapan boleh sependek itu, akhwat? Boleh sependek itu kalau kita misalkan sholatnya dalam keadaan mepet ya, udah kalau takut keburu asar misalkan ya, atau takut keburu habis waktu ya, atau mau pergi kemana misalkan ya, boleh dipersingkat untuk lafaz tasyahud, tapi yang penting ada at-tahiyatnya itu ya. Kemudian ada tasyahud, ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu yang intinya. Tapi kalau pengen dapat pahala lebih, maka yang panjang tadi yang disebutin di sini ya, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah sampai akhirnya, itu lebih afdol. Tapi nggak boleh ya kita sholat mepet-mepet ya, makanya kalau sholat usahakan dalam keadaan yang memang waktunya cukup begitu, jangan sampai waktunya udah mau habis tinggal 3 menit lagi ya, tapi kecuali darurat nggak apa-apa ya. Itu sampai para ulama ini Masya Allah menyebutkan tasydid yang ada pada at-tahiyat, karena ini juga kalau kita pengen dapat pahala sunnah maka perhatikan tasydid-tasydidnya gitu. Karena tasydid itu, akhwat, tasydid itu adalah seolah-olah 2 huruf ya, 2 huruf yang apa? Yang digabungkan gitu. Jadi kalau kita nggak pakai tasydid berarti apa? Menghilangkan 1 huruf gitu ya. Kemudian juga akan berpengaruh pada makna dari lafaz yang kita ucapkan. Gitu ya, akhwat ya. Nah, jadi mau pendek boleh at-tahiyatulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ini dalam keadaan kalau memang waktunya nggak cukup aja gitu. Tapi kalau pengen pahalanya lebih banyak, maka bacakan sampai akhir ya. Seperti itu. Baik, insya Allah mudah ya untuk tasydid, tinggal dipraktekkan aja ya. Kemudian pasal selanjutnya tasydidatu aqallis shalah 'alan nabi. Sekarang juga disebutkan tasydid sedikitnya ya, paling sedikitnya pada membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun dihitung berapa tasydid ya ketika kita membaca sholawat. Tasydidatu aqallis shalah 'alan nabi arba, ya, bahwa minimal ya, aqal itu minimalnya tasydid ketika membaca sholawat kepada Nabi itu ada 4. Yang pertama pada lafaz Allahumma, yaitu tasydid pada alal lami wal mim, terdapat pada lam dan mim. Kemudian sholli alal lami, yaitu terdapat pada huruf apa, akhwat? Huruf lam ya. Kemudian yang keempat ala Muhammadin, yaitu pada lafaz Muhammad, yaitu ala mim pada huruf mimnya. Jadi kalau untuk sholawat kepada Nabi pun
lafadznya sebenarnya dikit aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi ini minimal banget, minimalis ya. Kalau pengen lebih banyak lagi, mana lafadznya nih? Allahumma sholli, ada sholawat Ibrahimiyah ya. Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim, ini ada lafadznya ya. Wa ala ali Ibrahim fil alamina. Dari sini ya. Wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, sampai akhirnya gitu ya. Tapi kalau memang mau minimal juga nggak apa-apa. Asal lafadznya tadi ada Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kita boleh nggak kalau pakai Sayyidina? Boleh ya. Jadi para ulama juga bersepakat boleh pakai apa? Pakai Sayyidina. Boleh juga tidak, nggak apa-apa ya. Walaupun misalkan ada yang lumayan misalkan keras ya, harus sesuai, harus ala Muhammad, silahkan gitu ya. Atau pengen pakai Sayyidina, kenapa? Karena memang ada dalilnya, kata Rasulullah, ana sayyidu waladi Adam. Kata Rasul, aku adalah tuannya anak-anak Adam. Nah, gitu, ada lafadznya dari Rasulullah. Maka sebagai etika kita gitu ya, ada yang bilang pakai Sayyidi, itu kan Sayyidi itu tuan ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi boleh keduanya, silahkan akhwat ya. Jangan sampai orang yang pakai Sayyidina dengan yang nggak pakai apa musuhan gitu ya, jangan sampai. Nanti yang seneng siapa kira-kira? Setan. Yang jarang baca sholawat seneng ya, untung saya nggak baca sholawat gitu ya. Nah, seperti itu akhwat ya. Maka kemudian kita kembali pada sholawat ini. Ada dalil ya dari dalam Al-Quran, yaitu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini dalilnya ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah dan malaikatnya pun bersolawat, tapi solawatnya Allah bukan sama seperti kita ya. Kalau salawatnya Allah apa? Salawat Allah kepada Nabi Muhammad maksudnya apa? Memberi rahmat. Memberikan rahmat ya. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Adapun Allah Subhanahu wa taala bersalawatnya itu dengan memberikan rahmat. Kalau malaikat salawatnya dengan apa? Dengan memintakan rahmat ya, atau memberikan memintakan ampun. Dan kalau untuk kita itu dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka di sini ya perintahnya, dan bahkan kata Imam Asy-Syafi'i aujaballahu taala bihadil ayat as-shalah ya, bahwa pada ayat ini Allah mewajibkan kepada hambanya ya untuk bersolawat, wa aulal ahwal biha halus sholah, dan paling afdolnya dari keadaan seorang manusia itu ketika dia dalam keadaan sholat. Maka ketika sholat itu sangat dianjurkan untuk membaca sholawat ya. Sholawatnya mau sholawat Ibrahimiyah atau yang barusan yang pendek juga nggak apa-apa, lebih panjang lagi silahkan gitu. Yang penting ada bacaan sholawat ketika tadi tasyahud ya, sholat. Ini udah akhir akhwati fillah, jadi dalam bab sholat udah mau akhir. Dari apa, takbiratul ihram sudah ya, niat sudah. Sekarang aqallus salam udah akhir. Faslun aqallus salami, yaitu assalamu alaikum ya. Lafadznya sedikit ya, ini paling minimal. Kemudian tasdidus salam, tasdidnya cuman terdapat pada huruf sin saja gitu ya. Dalilnya kunna nusalli khalfan nabi, kata para sahabat, kami sholat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Fanusallimu bi aidina faqala ma balu haula yusallimuna bi aidihim ka'annaha adnabun khailu syumsin amma yakfi ahadum an yadu ayyadahu ala fakhidhi thumma yaqul assalamu alaikum, assalamu alaikum. Jadi ketika kita di sholat terakhir ya, ketika sudah selesai sholat, maka letakkan kedua tangan kita di atas paha ya. Kemudian kata Rasul thumma yaqul, kemudian Rasulullah mengucapkan assalamu alaikum ke sebelah kanan, juga kemudian assalamualaikum ke sebelah kirinya. Itu paling
sedikit-sedikitnya salam ya. Ada juga yang mau tambah Assalamualaikum warahmatullah. Boleh, nih ada di bawahnya ya. Assalamualaikum warahmatullah. Boleh, jadi boleh Assalamualaikum aja atau tambahkan lagi juga boleh. Kemudian di sini kata Amir bin Sa'ad, kuntu ara Rasulullah SAW yusallimu an yaminihi wa an yasarih. Ya, aku melihat Rasulullah ketika mengucapkan salam, beliau melihat ke sebelah kanan juga ke sebelah kiri. Hatta ara bayadu khaddihi, sehingga aku melihat putihnya pipinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menengok ya, menengok ke belakang, ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Ini dalil yang diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin. Silahkan akhwat. Kita jeda sebentar. Silakan Saudara Fitri, ada ditanyakan nggak di kolom di pesan? Belum ada? Ada sudah. Ada, silakan. Oh. Belum ada sudah. Belum ada. Tapi nggak ada ya. Kalau nggak ada nanti ditanya ya di akhir insya Allah. Kita lanjut lagi ya, akhwat. Ya, halaman 83. Kalau kecepatan boleh dikabarin akhwat ya. Ya, auqatus shalah. Sekarang kita mengenal waktu-waktu sholat. Sebenarnya kalau kita kan udah zamannya udah alhamdulillah ya, tahu waktu sholat, tahu dengan dengar adzan ya dari masjid. Bahkan lebih canggih lagi dari HP-nya pun udah ada alarm adzan ya, Masya Allah. Tapi nggak ada salahnya kita mungkin di beberapa keadaan ya kita bingung ini udah masuk waktu sholat apa belum ya. Maka untuk pengetahuan juga kita bahas juga di sini insya Allah. Pasal selanjutnya auqatus shalah. Waktu-waktu sholat. Berarti ada berapa sholat dalam sehari, akhwat? Tahu ya pastinya. Ada 5 kali ya, 5 waktu sholat. Dan waktunya sudah ditentukan atau sudah ada dalil ya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Faslun awqatus sholati khamsun. Ya, waktu-waktu sholat itu ada 5 karena memang waktunya ada 5 ya. Yang pertama, ini kita memulai waktu zuhur dulu. Ya, zuhur. Awalu waqti zuhri zawalu syamsi. Yang pertama, kita membahas sholat zuhur. Kapan mulai bolehnya kita melaksanakan sholat zuhur? Karena kalau misalkan kita melaksanakan sholat zuhur, tapi belum waktunya, kira-kira sah apa tidak? Tidak, sudah. Ya, waktunya kapan? Yang pertama, waktu zuhur itu kapan? Zawalu syamsi. Zawal itu kalau bahasa Sunda lingsir ya, lingsir itu ya teh. Tapi kalau bahasa Indonesia tergelincir. Nah, apa itu tergelincir? Matahari tergelincir, yaitu kita ketahui bahwa matahari itu ada namanya waktu istiwa ya. Istiwa itu apa? Istiwa itu waktu sejajarnya matahari dengan bayang-bayang kita ya, atau kita misalkan pakai tongkat ya. Nah, sejajar antara tongkat dengan bayangannya itu sejajar. Kalau tongkatnya 15 cm ketika diukur bayangannya sama sejajar, itu waktu istiwa. Maka waktu zawal, waktu tergelincir itu kapan? Waktu tidak sudah tidak istiwa lagi gitu ya. Bahkan para ulama ahli astronomi pun ya, para ulama dan para ahli astronomi mengatakan bahwasanya yang disebut dengan waktu tergelincir itu apabila sudah seukuran 1 derajat ya, 1 derajat gitu. Maka 1 derajat ini jadi jangan sampai sejajar banget, karena kalau waktu istiwa ini nggak boleh sholat, ini belum masuk waktu sholat zuhur. Maka yang disebut zawal tadi sudah seukuran 1 derajatnya matahari, maka kalau dikira-kira menitnya itu sekitar 4 menit ya, 4 menit setelah waktu istiwa baru masuk waktu zuhur. Kira-kira bisa dipahami akhwat? Masuk yang dimaksud dengan zawal syamsi? Jadi kalau misalnya sejajar itu belum masuk waktu sholat. Kita berdiri dengan bayangan kita sama sejajar nih sama bayangan. Atau kita naruh tongkat ya, sama bayangannya, maka ini masih dinamakan dengan waktu istiwa. Maka kalau pengen tahu
tergelincir apa belum, maka tunggu dari saat samanya bayang-bayang itu sekitar 1 derajat ya, itu sekitar 4 menit ya kata para ulama. Gitu ya. Itu awal waktu zuhur. Jadi saat itu boleh kita melaksanakan sholat. Ya. Kemudian kapan akhir sholat zuhur? Wa akhiruhu masiru dhilli syai' mithluhu ghairu dhillil istiwa. Kemudian akhir dari waktu zuhur yaitu kembali lagi ya ketika bayang-bayang sesuatu sama ukurannya seperti sesuatu tersebut. Kayak tadi misalnya kita naruh tongkat ya di tempat tersebut sama bayang-bayangnya, maka itu dipastikan sudah habis waktu sholat zuhur. Ya, sudah habis waktu sholat zuhur gitu. Asal 15 cm sama ternyata pas diukur, berarti sudah habis, udah keluar dari waktu sholat zuhur. Ya. Berarti kalau sudah habis sholat zuhur berarti masuk sholat apa? Asar. Tapi enggak waktu itu juga. Nah, sekarang masuk waktu asar. Wa awwalu waqtil asri. Sekarang kapan mulai ya diawalinya waktu asar? Kapan kita boleh melaksanakan sholat asar? Idza shara dhillu kulli syai' mislahu wa zada qalilan. Tadi kan akhir zuhur sejajar ya. Nah, kalau awal asar satu jajar tapi ada tambahannya dikit gitu ya. Jadi enggak sejajar banget juga. Nunggu sekitar berapa menit baru masuk waktu asar. Jadi emang enggak terlalu jauh ya. Jadi ketika habis waktu zuhur langsung masuk waktu asar gitu ya. Jadi wazada qalilan tapi ada jadi tingginya agak nambah lagi dikit yang asal 15 cm. Ketika diukur ternyata jadi 16 atau jadi 17 cm nih panjangnya, maka itu sudah masuk waktu asar ya. Itu boleh. Kemudian akhirnya kapan? Wa akhiruhu inda ghurubi syamsi, maka akhir dari waktu asar adalah ketika terbenamnya matahari. Jadi kalau udah gelap ini ya berarti sudah habis waktu asar. Kalau habis waktu asar berarti memasuki waktu apa? Maghrib ya gitu. Terus aja seperti ketika habis waktu A berarti masuk waktu selanjutnya ya. Kemudian kita masuk waktu maghrib. Kapan mulai waktu maghrib? Wa awwalu waqtil maghribi gurubus syamsi. Nah, maka mulai waktu maghrib itu ketika terbenamnya matahari ya. Tadi kan akhir asar terbenam matahari berarti sudah memasuki awal maghrib ya. Kemudian wa akhiruhu ghurubus syafaqil ahmar, dan akhirnya itu adalah ketika terbenamnya mega merah ya. Mungkin akhwati fillah kalau mungkin sering memperhatikan ketika waktu maghrib ya itu suka ada kayak ada warna merah-merah gitu ya di langit ya, warna merah-merah berarti itu sudah memasuki waktu maghrib. Nah, ketika sudah tidak adanya mega merah tersebut, berarti itu sudah habis waktu maghrib. Jadi kelihatan aja berarti kalau udah habis waktu maghrib, sudah tidak ada mega agak merah-merah tuh udah nggak ada. Akhirnya gelap banget karena sudah mau memasuki waktu apa? Nah, ya. Jadi mungkin kalau di perkotaan suka kelihatan nggak, Teh Fitri? Di Jakarta suka kelihatan mega merah. Nah, itu udah masuk maghrib, dan kalau udah hilang berarti itu sudah habis waktu maghrib dan akan memasuki waktu isya ya. Seperti itu. Sekarang awal waktu isya berarti kapan? Ghurubus syafaqil ahmar, tadi sudah hilangnya mega merah jadi udah gelap banget nih, udah masuk waktu isya berarti ya. Wa akhiru tulu'ul fajri shadiq, dan akhirnya itu adalah terbitnya fajar as-shadiq. Fajar shadiq itu fajar yang benar ya, karena ada yang namakan dengan fajar kadhib, yaitu seperti pancaran matahari tapi bukan yang sesungguhnya gitu ya. Nah, yang ketika akhir isya itu adalah ketika terbitnya fajar shadiq, itu sudah habis waktu isya, itu waktu subuh itu ya. Berarti sudah memasuki waktu subuh ya. Kemudian yang kelima, wa awal waqti subhi tulu'il fajri shadiq, yaitu memulai waktu subuh adalah ketika terbitnya fajar shadiq, wa akhiruhu tulu'u syamsi ya, dan kemudian akhir dari waktu subuh adalah ketika
terbitnya matahari, ya. Seperti itu, akhwati. Ini sebagai pengetahuan saja, karena Masya Allah kita sudah pada zaman yang canggih sekali, ya. Adzan di mana-mana, bahkan HP juga, ya. Sudah ada alarm adzan, atau apalagi, akhwati, dan sebagainya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Sebelum lanjut pasal Al-Ashfaq. Nggak ada ya? Mohon dicek. Sudah Fitri nggak ada pertanyaan? Insya Allah paham ya semuanya. Baik. Kita lanjut lagi Al-Ashfaq. Sekarang membahas tentang mega ya. Mega itu kayak pancaran di langit ya. Nah, di sini Al-Ashfaqu salah satun. Ya, mega itu ada 3. Yang pertama ahmar. Ahmar itu apa, akhwat? Sudah belajar bahasa Arab tahu ya? Apa Merah. ahmar? Merah. Kemudian ada mega merah, wa asfar dan mega apa? Kuning. Mega kuning, wa abyad dan mega putih. Jadi ada 3 warna ya, merah, kuning dan putih. Oke, yang pertama, al-ahmaru maghribun. Kalau ada mega merah berarti itu tandanya waktu maghrib, ya agak merah-merah gitu. Wal asfar wal abyadu insya'un. Tapi kalau ada mega putih dan kuning berarti itu sudah memasuki waktu isya, ya. Wa yundabu ta'khiru sholatil isya ila an yagiba syafaqul asfar wal abyad. Kemudian di sini disunahkan katanya akhwat ya, untuk mengakhirkan sholat isya sampai hilangnya mega kuning dan putih. Jadi kita jangan langsung gitu ya. Kalau misalkan udah adzan, jangan langsung sholat. Di sini kalau di Mekah mungkin ya akhwat filah yang sudah berangkat ke sana, katanya kata guru kami, kalau di Arab itu bahkan diakhirkan waktu isya itu sampai benar-benar mega kuning dan putih itu tidak terlihat, sampai benar-benar gelap gitu ya. Seperti itu. Dan ini sih bukan mengakhirkan sholat sampai subuh ya, bukan. Tapi sampai apa? Sampai hilangnya mega kuning dan putih gitu ya. Bahkan ada yang menyebutkan dalam satu hadis disebutkan sunnah mengakhirkan sholat isya sampai 1/3 pertama malam, ya. Jadi bagaimana kita menghitung 1/3 kan kita suka dengar ya, 1/3 malam terakhir. Nah kalau isya ini kata para ulama juga disebutkan disunahkan untuk mengakhirkan pada 1/3 pertama. Jadi kalau kita pengen hitung 1/3 bagaimana? Jadi hitung waktu malam itu dari waktu maghrib. Maghrib jam berapa, akhwat? Jam 6 ya? Jam 6. 6 dari jam 6 sampai subuh itu kan disebut malam, sampai waktu sahur ya, itu waktu malam. Kalau kita hitung 6 sampai jam 4 subuh berapa jam? Ada berapa? Ada 10 ya, atau 11 ya, 11 jam kurang lebih ya. 11 jam, maka dibagi 3. 11 jam dibagi 3. Berarti kalau 1/3 pertama kira-kira jam berapa nih? Ada yang hitung? Berarti 11 dibagi 3 aja sekitar 3,5 ya. Berarti kalau 1/3 pertama berarti dari jam 6, 7, 8. Sekitar jam 8 lah ya isya tuh. Itu disunahkan mengakhirkan waktu isya sampai benar-benar hilangnya asyafaqul asfar wal abyad. Gitu. Baik, ada pertanyaan dulu di sini? Sebelum lanjut pasal yang lain? Belum ada. Ya. Ya, nah gimana deh? Belum ada? Belum sudah di. Kita lanjut lagi ya. Sekarang al-awqatul lati nuhiya anis shalah fiha. Sekarang waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat di dalam waktu tersebut. Jadi sholatnya bukan jadi haram ya, tapi melakukannya nggak boleh di waktu tersebut gitu ya. Yang pertama, sini faslun, kita baca faslun dulu. Tahrumus sholatul lati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun fi khamsati awqatin. Haram sholat, maksudnya haram melaksanakan sholat yang mana pada waktu tersebut ya tidak ada sebab mutaqaddim. Nah, kita kenalan akhwat ya, ada namanya sebab mutaqaddim. Kalau secara bahasa Arab mutaqaddim artinya apa, Teh Sofia? Tahu Teh Sofia? Ada?
Mutaqaddim itu apa? Yang terdahulu ya. Jadi sebabnya ada, baru ada sholatnya. Apa biasanya nih? Ada sebab baru ngelaksanain sholat. Apa nih biasanya? Gerhana. Gerhana. Yang lain Mi, yang lain. Sebabnya baru sholat, kan kalau gerhana harus berbarengan Om. Kalau gerhananya keburu hilang udah nggak disunahkan. Masuk masjid apa nih Om? Tahiyatul masjid. Nah, kita sholat dulu apa? Sholat dulu apa masuk masjid dulu? Masuk apa? Masuk masjid dulu kan. Nah, maka ini dinamakan dengan sabab mutaqaddim. Sholat yang sebabnya apa? Karena kita mau masuk masjid. Jadi harus sholat tahiyatul masjid. Masuk masjid ada sebab ya, baru ngelaksanain sholat tahiyatul masjid. Ini dinamakan dengan sabab mutaqaddim. Atau apalagi contohnya, sholat syukur wudhu ya, syukur wudhu. Syukur wudhu kan kita wudhu dulu baru sholat ya, maka ini pun dikategorikan sabab mutaqaddim. Jadi sebabnya ada baru ngelaksanain sholat. Ya, mutaqaddim itu apa? Sebabnya terdahulu baru ngelaksanain sholat ya. Jadi nggak boleh kita sholat yang bukan sabab mutaqaddim, bukan karena tahiyatul masjid, bukan karena syukur wudhu atau dan sebagainya. Ya. Atau wala muqarinun. Nah, kita kenalan juga ada sebab muqarin. Apa itu sebab muqarin? Sebab yang berbarengan. Tadi itu yang Umi yang sebutin, Ukti siapa? Bunda Yanti bukan? Ya. Sebab yang berbarengan. Tadi sholat gerhana ya. Karena kata para ulama kalau sholat gerhana itu harus berbarengan antara terjadinya gerhana dengan sholat tersebut. Jadi karena nggak boleh misalkan kita ngelaksanain sholat gerhananya udah selesai, itu tidak disyariatkan, tapi harus apa? Berbarengan. Jadi dia sholatnya bukan karena gerhana juga, ada tambahan juga ya kalau dalam pembahasan ini, wala mutaakhir. Wala sabab mutaakhir, sabab yang terakhirkan, seperti sholat istikharah juga ya, bukan karena sholat istikharah. Istikharah kan kita sholat dulu apa minta dulu? Sholat dulu. Sholat dulu itu namanya sabab mutaakhir. Atau sholat hajat juga sama ya, sholat dulu baru minta sama Allah gitu. Maka kita harus di sini pun kita berkenalan namanya sabab mutaqaddim, sabab muqarin, sama sabab mutaakhir. Jadi diharamkan sholat padahal nggak ada sebab tiga ini ya. Tapi kalau ada sebab maka boleh apa tidak? Boleh ya. Walaupun nanti disebutin waktunya haram, tapi ada sebab, mau sebab mutaqaddim, sebab muqarin atau mutaakhir, maka boleh aja kita sholat di waktu tersebut ya. Seperti itu. Bisa difahami dulu sampai sini, akhwat sekalian? Insya Allah ya. Insya Allah. Yang pertama, kapan kita nggak boleh ngelaksanain sholat yang nggak ada sebab yang tiga tersebut? Yang pertama, inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Nah, yang pertama, kita haram melaksanakan sholat apabila terbit matahari. Ya, berarti kapan terbit matahari? Pagi ya. Misalkan ketika sudah habis subuh nih, terbit matahari, nggak boleh langsung sholat. Ya, ini dinamakan dengan syuruk ya kan, ada namanya sholat syuruk ya. Nah itu bukan langsung ketika terbit matahari langsung sholat, nggak boleh. Tapi sampai kapan? Hatta tartafi'a qadra rumhin, ya, sampai tartafi'a naik matahari tersebut qadra rumhin sekira-kira 1 tombak. Oke, 1 tombak ini apa? Pasti bingung ya akhwat ya. Apa 1 tombak ini? 1 tombak ini kata para ulama, bahkan dengan ahli astronomi, mereka mengatakan qadra rumhin itu sekitar 4 derajat matahari. Oke, susah ya mengukur 4 derajat gimana. Maka ketika kira-kira dengan waktu, berarti tadi 1 derajat masih ingat nggak? Masih ingat nggak ketika zawalus syamsi, tergelincir matahari 1 derajat berapa menit? 4. Berarti kalau 4 derajat berapa menit? 16. 16 gitu ya. Berarti ketika terbit matahari, kita misalkan kan kalau ada orang yang itikaf ya, habis sholat subuh, kemudian dia banyak berzikir, kemudian dia ngelaksanain sholat, setelah itu batu sholat syuruk ya, itu dapat pahala-pahala umroh, Masya Allah ya. Jadi dia nggak ngelakuin
apapun setelah sholat subuh, tapi jangan langsung sholat ketika terbit matahari. Tunggu dulu, berarti sampai hatta tartafi'a qadruhum itu sekitar 4 derajat matahari. Kalau di waktu dikira-kira oleh para ulama itu sekitar 16 menit berarti ya. Karena 4 derajat itu sekitar 16 menit. Jadi tunggu 16 menit baru ngelaksanain sholat syuruk gitu ya. Jadi jangan sampai ketika terbit matahari langsung sholat, nggak, tunggu dulu. Ya, kalau di masjid-masjid dulu saya suka ada tuh ya, langsung bunyi ini waktu syuruk ada ya. Sekarang juga masih ada ya. Waktu syuruk yang berapa gitu. Karena dihitung dari ketika ba'da apa? Sholat subuh, kemudian terbit jam berapa, baru ada sholat syuruk. Berarti sekitar 16 menit kurang lebih. Gitu. Yang pertama berarti nggak boleh melaksanakan sholat ketika terbit matahari ya. Harus tunggu dulu sekitar 16 menit. Kemudian wa indal istiwa, tadi tidak boleh melaksanakan sholat ketika waktu istiwa. Istiwa itu apa tadi? Sejajarnya bayang-bayang dengan apa? Dengan benda tersebut ya. Jumat selain di hari Jumat. Berarti kalau hari Jumat boleh-boleh aja ya. Orang-orang Jumatan itu biasanya di waktu istiwa sholat boleh ya. Hatta tazula sehingga tergelincir. Jadi pengecualian ya. Jadi kalau waktu istiwa di selain hari Jumat itu nggak boleh ya. Tapi kalau hari Jumat boleh-boleh saja gitu ya. Kemudian juga begitupun di Masjidil Haram ya, di kota Mekah itu pun diperbolehkan. Ya, ada pengecualian. Kalau di Mekah boleh kapanpun sholat, tawaf aja boleh kapan aja gitu ya. Seperti itu akhwati fillah. Ya, jadi waktu istiwa, waktu sejajar ya bayang-bayang dengan benda tersebut itu diharamkan sholat sampai kapan? Tadi hatta tazula sehingga tergelincir. Berarti sekitar 1 derajat tadi. Berapa menit akhwat setelah istiwa itu? 4 menit. Jadi nggak nunggu lama banget. Sebenarnya sabar aja bentar gitu ya. Seperti itu akhwati. Balik lagi ke sini ya. Yang ketiganya kemana nih? Oh, ini nih. Yang ketiga, indal isfirari hatta tagruba. Yang ketiga, yaitu ketika waktu isfirar. Isfirar itu kapan berarti? Sore. Ketika isfirar itu kuning-kuning itu ya. Ketika tadi mega apa? Meganya mega kuning ya. Jadi dia langsung melaksanakan sholat. Jadi ada penjelasannya nih ya, nomor 3. Ya isfirar ini waktu menjelang waktu apa? Dari waktu Isya ya kalau nggak salah ya ini. Ya sampai benar-benar apa? Terbenamnya mega kuningnya. Gitu. Kemudian yang keempat, wabah ada sholat subhi hatta tatlu asyamsu. Kemudian juga setelah sholat subuh itu tidak boleh melaksanakan sholat yang lain. Jadi nggak ada ba'diyah sholat subuh ya sampai terbitnya matahari. Kemudian ditunggu sampai waktu syuruk itu ya. Kemudian yang terakhir, wabah ada sholatil asri hatta tagruba, juga tidak boleh melaksanakan sholat asar. Ba'da asar, ya nggak ada sholat ba'da asar sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Gitu ya. Kecuali apa berarti? Kecuali tadi kalau ada sebab mutaqaddim atau sebab muqarin atau sebab akhir maka boleh-boleh saja ya. Seperti itu akhwati. Baik, sampai sini akhwati. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya izin satu pasal lagi ya. Saktatus sholah sitatun ya. Saktatu itu berhenti sejenak dalam sholat ya. Jadi tidak langsung melaksanakan gerakan selanjutnya ya, tapi ada saktah. Saktatus sholati sittatun, yaitu berhenti sejenak ketika sholat ada 6. Yang pertama, baina takbiratul ihram wa du'ail iftitah. Ya, akhwati misalkan kita ucapin Allahu Akbar ya.
jeda dulu sejenak ya, jangan langsung yang pakai doanya Allahu Akbar kabiro, atau ada juga doanya pakai Allahumma ba'id baini wa baina khotoya, maka jeda dulu sebentar. Jadi yang namakan dengan sakta itu berhenti sejenak ya, sekadar apa? Kayak buat nafas dulu ya. Gitu. Kadang Al-Qur'an juga ya kan ada dalam tajwid ada sakta, itu berhenti sejenak, mengambil apa namanya? Nggak ngambil nafas ya, tapi kadang Al-Qur'an. Tapi di sini maksudnya jangan langsung gitu Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar kabiro gitu ya. Berhenti sejenak. Yang pertama antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Kapan lagi? Wa baina doa iftitah wa ta'awudz. Kemudian sudah doa iftitah, berhenti dulu sejenak, baru mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini sunnah ya. Jadi kalau mau langsung baca bismillah juga nggak apa-apa. Ta'awudz ini sunnah. Kemudian wa bainal Fatihah wa ta'awudz ya. Kemudian antara baca Fatihah dengan ta'awudz juga sama, ada jeda sebentar. Kemudian yang keempat, wa baina akhiril Fatihah wa amin, dan antara baca Fatihah dengan amin. Ya, misalkan waladhdallin, berhenti dulu baru amin. Jadi jangan langsung karena khawatir. Kalau ada yang misalkan pakai Robbik Firli boleh nggak? Boleh, silahkan. Tapi juga di situ jangan langsung ya. Karena khawatirnya menganggap bahwa Robbik Firli itu bagian dari ya, maka ada jeda juga di situ, jeda. Wa baina amin wa surah. Kemudian kapan lagi saktanya? Antara mengucapkan amin dan surah. Misalkan amin, berhenti dulu, baru lanjut ayatnya, baca surat selanjutnya. Kemudian yang keenam, wa baina surati war ruku. Kemudian antara membaca surah dan ruku. Jadi setelah baca surat selesai, jangan langsung Allahu Akbar ya, jangan langsung turun, tapi berhenti dulu baru melaksanakan ruku. Seperti itu akhwati fillah. Ya. Ada pertanyaan dulu. Pasal selanjutnya al-arkanul lati talzamahu fihi tuma'ninah. Ya. Nanti insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya, insya Allah di pekan depan. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan akhwati fillah? Tidak ada? Sudah paham? Ini sudah yang apa namanya? Tadi kan ada wa'indal isfiror ya. Itu kan haram kan? Iya. Yang di pembahasan sebelumnya itu kan apa sih? Bahwa waktu isya itu atau mega kuning itu adalah mega waktu isya. Mega ya, mega. Itu gimana sudah? Isfiror di sini kayaknya bentar ya. Ini bukan waktu mega kuning ya. Ini di waktu asar kayaknya. Ya, di waktu dari yang terbenam matahari ya, terbenam matahari. Karena tagrub, ya, bahasanya tagrub itu terbenam ya. Ya. Jadi bukan ketika hilangnya mega kuning, bukan. Ispiral di sini yaitu ketika akan masuk waktu maghrib ya, karena memang diharamkan melaksanakan sholat di waktu terbenam matahari. Kenapa? Dalam hadis disebutkan di situ baina qarnai syaitan ya, orang yang sholat di waktu terbenam matahari seolah-olah dia sujud di antara dua tanduknya setan. Karena di waktu maghrib itu banyak para penyembah setan tuh mereka ibadah di waktu ibadahnya ke matahari gitu ya. Mereka bersujud pada waktu tersebut, maka diharamkan. Itu ya, Ustazah Fitri. Ya. Nah, nanti kalau misalkan ada yang keliru nanti saya diluruskan kembali insya Allah. Gitu. Baik, mungkin karena sudah cukup waktunya dan tidak ada yang tanyakan, ya, dikembalikan lagi sama Ustazah Fitri. Sebelumnya saya undur diri, akhwati fillah. Semoga apa yang tadi sampaikan bermanfaat, ya. Juga sebagai wasilah kita untuk memperbaiki sholat kita, kemudian hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita ketemu pekan depan. Kita selalu dalam lindungan Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran sudah. Apa? Alhamdulillah. Acara demi acara telah kita laksanakan ya. Kajian pun telah kita laksanakan. Alhamdulillah. Masya Allah ya, apa namanya, ilmu beliau itu yang dapat kita pahami itu kan yang mudah kita pahami. Mudah-mudahan dengan dengan ilmu yang beliau sampaikan bisa kita resapi, bisa kita amalkan untuk diri kita sendiri juga untuk orang lain. Baik, kita akhiri kajian malam ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya sebagai moderator malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Baik,